وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang baru, yaitu bab birrul aqrabu fal aqrabu. Berbuat baik kepada kerabat terdekat lalu yang terdekat. Terdekat lalu kepada yang dekat. Ini urutan ya. Anil Mikdam ibni Ma'di Karib, dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah mewasiatkan kalian bi ummahatikum, untuk berbuat baik kepada ibu-ibumu. Yusikum ini mewasiatkan bi ummahatikum, berwasiat kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Ya, jadi kata baiknya dikurung gitu kan. Berbakti. Artinya Allah itu nekankan kamu harus bersikap baik ke ibumu gitu loh. Ya, walaupun di teksnya kata baiknya nggak ada. Summa yusikum bi ummahatikum, kemudian berwasiat lagi untuk berbuat baik kepada ibumu. Itu sudah 2 kali ya. Summa yusikum bi abaikum, summa yusikum bi aqrabil fal aqrab. Kemudian yang ketiga, Allah wasiatkan untuk berbuat baik kepada bapakmu, baru yang keempat kepada karib kerabatmu yang terdekat, kemudian yang kelima kepada kerabat yang dekat. Jangan dibalik-balik. Kalau bapak ibu berpisah, maka berbuat baiknya kepada ibu dulu, baru kepada bapak. Ya. Kalau mereka berkumpul, alhamdulillah kita 1 kali datang ketemu dua-duanya. Baru kemudian kepada kerabat yang dekat, yang terdekat. Siapa nih terdekat? Kerabat terdekat, ya berarti kakak, adik itu. Walaupun jauh ya, walaupun jauh. Caranya gimana? Telepon, WA, ya masih bisa. Kalau zaman dulu samperin gitu. Baru kemudian keluarga yang dekat. Yang dekat tuh ya berarti paman, bibi gitu. Oh ini saudara, beda mbah berarti. Ya saudara, tetap kerabat, tapi kerabat jauh. Maka kita harus punya prioritas. Ya. Jangan sampai kemudian kita bisa nolong orang sana sini, tapi kemudian sama keluarga sendiri malah sikapnya nggak baik. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita masuk di hadis yang ke 61. Ini diloncatin. 58, 60, 61. An Abu Ayyub Sulaiman, dari Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman ibni Affan, dia pernah jadi budaknya Utsman ibni Affan. Qala, beliau berkata, ja'ana Abu Hurairah, mendatangi kami Abu Hurairah asiyatal khamis lailatal jum'ah, pada sore hari Kamis, malam Jumat. Faqala, dan beliau berkata, akhrij ala kulli qati'i rahimin, akhrij ala kulli qati'i rahimin lamma qama min indana falam yakum ahadun hatta qala salasan fa'ata fatan ammatan lahu qad sormaha mundu sanatain fadakhala alaiha faqalat lahu ya ibna akhi ma ja'a bika, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna a'malu bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asiyata kulli khamisin lailatal jum'ati fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim. Ini hadis yang cukup membuat perhatian kita untuk fokus tentang bahaya memutus silaturahmi. Cuman di sini Syekh Albani memasukkan ini dalam hadis yang dhaif ya. Di sini dikatakan bahwasanya Abu Ayyub mendatangi Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah pada waktu itu posisinya Kamis sore, dan beliau berkata, aku memposisikan dalam keadaan sulit dan berdosa bagi setiap orang yang memutuskan silaturahmi kecuali jika ia berdiri dan pergi meninggalkan kami.
Artinya Abu Hurairah itu nggak mau bergaul sama orang yang suka memutus silaturahmi. Namun tidak ada pun seorang yang berdiri hingga Abu Hurairah mengulangi perkataan 3 kali. Jadi pada ngumpul kemudian ngomong, kalau ada yang suka memutus silaturahmi, mendingan pergi gitu. Lungo sana gitu. Lalu seorang pemuda mendatangi bibinya yang sudah tua, yang sudah 2 tahun lamanya ia tinggalkan. Jadi di situ di majelis itu ada seorang pemuda yang sudah 2 tahun lamanya nggak pernah nemoni bibinya. Ia pun masuk menemui bibinya. Bibinya berkata kepadanya, wahai anakku, apa yang buatmu ke sini? Kamu nggak pernah ke sini kok tiba-tiba ke sini? Kenapa nih? Maka pemuda itu berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata ini dan itu. Sang bibi berkata, kembalilah kepada Abu Hurairah dan tanyakan kepadanya mengapa ia berkata seperti itu. Artinya Abu Hurairah tadi kan ngomong kalau ada di majelis ini orang yang suka mutus silaturahmi mendingan pergi. Nah, kemudian dia datangin bibinya dan bibinya ngomong ke anak ini, kamu tanya sama Abu Hurairah kenapa beliau ngomong gitu. Maka Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amal bani Adam tu'radu ala Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya amal bani Adam itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala asiyata kulli khamisin, yaitu pada setiap sore Kamis sore, malam Jumat. Kemudian kulli fala yakbalu amala qati'ir rahim. Namun amalnya orang yang mutus tali silaturahmi ini enggak diterima. Ya, jadi amal itu setiap Kamis itu kalau bahasa di sini diperlihatkan, dinampakkan. Nanti di hadis yang lain itu diangkat kepada Allah itu setiap Kamis sore menjelang Jumat itu. Kan Jumat itu kan apa ya istilahnya? Jumat itu kan masuknya dihitungnya dari maghrib ya. Berarti habis asar nih, kira-kira habis asar sampai menjelang maghrib gitu. Nah itu amal itu ditampakkan, dalam hadis yang lain diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak berlaku buat orang yang memutus tali silaturahmi. Ya qadarullah hadisnya ini menurut Al-Albani adalah dhaif. Tapi paling nggak ini bisa menjadikan motivasi kita untuk terus menjaga silaturahmi. Bahkan dalam kasus hadis tadi itu seorang ponakan yang nggak pernah ketemu sama bibinya. Bibi di sini ya berarti adik atau kakak dari ibu atau bapak itu. Ya. 2 tahun nggak pernah datang ke situ karena saking imannya, saking takutnya maka beliau mencari bibinya tadi yang nggak pernah ditemui. Apalagi nggak pernah nemui orang tua. Ini lebih keterlaluan lagi. Hadis yang nomor 62. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma anfaqa rajulu ala nafsihi, tidaklah seorang pun menafkahkan untuk dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, yahtasibuha illa ajarahullahu ta'ala fiha, yang mana dia itu mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, illa ajarahullahu ta'ala fiha, maka tidak ada lain kecuali Allah akan membalasnya, memberi ganjaran kepadanya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah memberikan nafkah tadi dari orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa nih tanggungan kita? Anak, istri, oke. Belum nikah, orang tua. Udah nikah, orang tua juga harus diperhitungkan, jangan dipedulikan, jangan dicuekin itu kan. Fa in kana fadlan, maka kalau ada kelebihan ya, yang ditanggung itu berarti yang satu atap dengan kita. Kalau ada kelebihan, fal aqrabul aqrab, maka mulailah dari yang paling dekat lalu ke yang dekat. Yang terdekat dulu, kemudian yang dekat. Nah, oh kok kakak saya udah tercukupi, adik saya udah kaya, nah, maka cari lagi yang terdekat, paman, bibi gitu kan. Wa in kana fadlan fanawil, maka kalau masih ada lagi sisa, artinya kalau duitmu banyak gitu kan, kasih ibu ya udah cukup, bapaknya cukup, kakaknya cukup, adiknya cukup, ya, pamannya cukup, bibinya cukup, semua cukup gitu kan, maka fanawil, maka terserah mana yang mau kamu kasih, silakan.